Jika saat ini kita berada dalam kondisi yang amat berat, tetaplah bersabar karena surga merindu orang yang menyelesaikan ujiannya dengan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dana darurat, dana tak terduga, dana umum, salah ya. Dana umum mah di monopoli. Siapa tim lahiran tahun berapa nih? Bun Ai 89, 87, 88 atau 90 yang masih ngerasain mainan monopoli? Kira-kira udah pernah masuk penjara umum belum? Atau udah pernah beli apa nih di monopoli? Kalau Bun Ai tuh paling seneng ngelewatin Star karena dapat uang 20.000. Ya ampun. Setua itu ya. Kalau zaman sekarang ada yang main monopoli nggak sih? Kalau zaman dulu tuh monopoli, bekel, masya Allah, tabarakallah. Tapi hari ini Bunda nggak ngomongin monopoli, tapi Bunda mau ngomongin si dana darurat. Gimana 2022, dana daruratnya sudah kumpul atau belum nih? Kalau belum jangan bersedih. Kalau Allah masih kasih kita kesempatan menghirup udara di pagi hari, itu tandanya Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Oke, di hari ini Bunda bakal ngebahas si dana darurat yang mungkin akan sedikit pro kontra nih dengan anjuran dari pakar keuangan. Karena kan kalau pakar keuangan yang seperti teman-teman tahu, itu akan disuruh 3 kali untuk single, 6 kali menikah, 12 kali itu untuk punya anak dan juga menikah. Sama untuk hari ini juga hitungannya 3 kali, 6 kali, dan 12 kali. Tapi sebelum masuk ke hitungan, Bunda mau info dulu aja ya, bahwa dana darurat itu berbeda dengan dana tak terduga. Mungkin agak-agak mirip ya, kalau Bun Ai analogikan sama kayak perbedaan tuh kan. Kalau mau gajian ini otak udah gak sinkron. Tim gajian tanggal 25, my bestie, ada nggak? Kalau ada tulis ya di kolom komen. Jadi kalau dana darurat ini itu dipakai kalau dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Jadi nggak ada tuh ceritanya dana darurat mohon maaf dipakai untuk beli handphone baru sementara handphone kamu masih berfungsi dengan baik. Atau dana darurat kamu pakai untuk pergi liburan. Nah itu juga nggak bisa ya teman-teman. Jadi dana darurat ini benar-benar keluar untuk kondisi darurat yang tidak kamu harapkan. Kondisi yang tidak bisa kamu prediksikan, seperti di PHK, tiba-tiba sakit, terjadi bencana. Nah ini dipakai. Nah untuk instrumen menabungnya juga nanti bakal Bun Ai bahas di akhir video. Jadi tetap siapkan cemilan dan kopi hangat ya, sehingga bisa menyaksikan video Bun Ai dari awal sampai akhir, dan kalau bisa jangan di skip supaya nggak gagal paham. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke menabung dana darurat simple anti gagal. Tapi sebelumnya Bun Ai jelasin dulu dana tak terduga ya. Kalau dana tak terduga tuh lebih mengcover biaya-biaya yang receh-receh setiap bulan yang nggak kita anggarin. Sebagai contoh triple an tadi, kondangan, sumbangan, patungan. Nah itu bisa kita gunakan si dana tak terduga. Kalau dana darurat itu ada targetnya. Kalau dana tak terduga itu kita selalu sisihkan setiap mendapatkan penghasilan. Oke, karena ini banyak banget yang DM, Bunda aku nggak kumpul-kumpul nih dana daruratnya, gimana? Kemana mereka nggak kumpul ya? Coba di WhatsApp satu-satu, siapa tahu kumpul. Oke, jadi gini, Bunda mau ngajak teman-teman untuk ngumpulin dana darurat pakai level. Jadi ada yang level pemula, level juara, dan level ahli. Dimana kalau level pemula, teman-teman cukup pada target awal 3 kali kebutuhan. Nah kalau level juara ini adalah 6 kali kebutuhan pokok. Level ahli ini 12 kali kebutuhan pokok. Anggaplah sama rata untuk setiap kondisi keluarga. Jadi jangan dipikirin dulu nih, baik menikah, single, punya anak 2, 3, 4, 5, nggak usah dipikirin dulu. Kita step by step lakukan per level. Jadi level pemula, kita udah selesai level juara. Nanti di akhir video Bunda juga bakal bikin kayak challenge menabung dana darurat ya. Nah, gimana sih cara ngitung si dana darurat? Masih banyak banget yang keder. Apakah cicilan dianggap, SPP dianggap, tagihan dianggap? Nah mungkin kalau pakar keuangan ini iklan sebentar. Jadi Bunda mau jawab juga hari ini. Bun Ai kalau lagi bikin konten apakah kondisinya tidak darurat? Ini Agni selalu ada di meja.
sekaligus menjawab kenapa videonya selalu goyang-goyang. Ya ini dia, alhamdulillah. Jadi Agni tuh senang banget nonton sholawatnya SBY ya teman-teman. Jadi kalau dibilang ada hambatan, pasti kalau nunggu semuanya sesuai keinginan Bun Ai, anaknya tidur, damai, tenang, itu kayaknya untuk ngupload bikin video tuh bakalan susah banget. Makanya justru itu ya, hambatan itu akan membuat kita adaptif dan bersahabat nantinya. Oke, jadi masuk lagi ke dana darurat. Nah, cara ngitungnya gimana? Apakah cicilan SPP tagihan ini masuk? Kalau teman-teman ngerasa space sisa dana dari gajinya itu banyak, boleh. Tapi gimana nih yang gajinya pas-pasan Bun Ai? Nah kalau saran dari Bun Ai, kalau gajinya pas-pasan gak usah dimasukin dulu cicilan SPP tagihan. Karena dalam kondisi darurat ketiga hal ini masih bisa kita eliminir. Sebagai contoh nih ya, cicilan. Kalau ternyata KPR kita punya cicilan, terus kita di PHK, naudzubillah summa naudzubillah. Nah kita masih bisa mengajukan keringanan pembayaran. Cuma jujur aja ya, sayangnya keringanan pembayaran yang berlaku di negara kita ini setahu Bun Ai hanya menghold untuk bunga, untuk hutang pokok. Jadi tetap ngebayarin bunga tapi nggak ngebayarin hutang pokok. Sebenarnya kan kita berharap ketika di hold itu yang kita bayarkan pokok ya, bukan bunga. Orang lagi susah malah bayar bunga kan kayak gitu. Curhat Bun Ai. Iya, ya boleh dibilang curhat. Karena waktu Bun Ai beli rumah yang sekarang boleh tinggalin tuh, emang kan pemilik sebelumnya tuh kayak menghold ya untuk pembayaran KPR-nya, dan ternyata yang di hold itu hanya bunganya, bukan untuk pokoknya. Nah jadi yang kita hitung tuh cuman kayak kebutuhannya aja nih teman-teman. Kan kalau untuk bikin anggaran tuh ada 3 komponen ya, kewajiban, kebutuhan, keinginan. Kalau kebutuhan tuh kayak makan, listrik, kebutuhan rumah. Nah kalau keinginan ini tabungan, sinking fund, impian apapun teman-teman, itu tetap namanya adalah keinginan. Ini mohon maaf banget ya kalau udah mulai denger kayak suara hujan. Ini memang di Depok Masya Allah tabarakallah tuh hujan deras terus ya teman-teman. Jadi Bun Ai kan kalau dubbing nih nggak pakai alat apapun, bener-bener handphone terus langsung Bun Ai voice over. Jadi mungkin suaranya itu mungkin nggak sejernih teman-teman yang menggunakan mikrofon ya. Mungkin next ya untuk selanjutnya, project selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih jernih lagi suaranya. Oke, jadi kita ngitung kebutuhannya ya. Yuk fokus di bagian ini nih teman-teman. Misalnya sebagai contoh, dalam kondisi normal gajian setiap bulan, kita akan mengeluarkan dana sekitar 1.500.000 untuk satu keluarga. Ini tidak perlu dihitung 1,5 juta. Kalau saran Bun Ai, lakukan aja 1 juta dulu. Jadi misalnya untuk makan biasa 1,5 juta, kita hitung 1 juta. Karena kan nanti insya Allah kita akan adaptif ya sama keadaan baru yang Allah takdirkan. Nah lanjut yang listrik, misalnya listrik biasa 500.000, ya udah kita anggarin aja 400.000 dulu. Atau kebutuhan rumah biasa 1 juta, kita anggarin 600.000 dulu. Sehingga level pemula ini bisa kita capai dengan segera. Bun Ai sangat-sangat berharap ketika teman-teman mencapai target nabungnya, itu akan menjadi candu, menjadi kebiasaan, menjadi pengen terus. Sehingga semangatnya itu udah muncul dari alam bawah sadarnya, bukan yang gonta-ganti metode. Atau teman-teman gonta-ganti target menabungnya tapi nggak penuh-penuh sehingga depresi, stres, merasa salahin diri sendiri. Aku ini memang boros, nggak pandai atur uang. Padahal kalau dipikirin lagi, mungkin bukan nggak pandai atur uang, cuma belum ketemu jalan yang tepat. Jadi ayo kita lakukan step by step. Nah kalau udah kebutuhannya ketemu nih, misalnya 2 juta rupiah nih, oke, berarti awalnya saya akan menabung 6 juta rupiah. Karena angka 6 juta itu diambil dari level pemula, yaitu 3 kali dari kebutuhan pokok. Jadi enak ya, meskipun anaknya 2, 3, 4, pokoknya diambil aja setiap bulan butuh berapa bener-bener untuk bertahan hidup. Jadi yang buat dipakai bertahan hidup, bukan gaya hidup, cicilan hidup itu ntar dulu aja. Kecuali teman-teman misalnya mohon maaf ya, kalau ada penyakit apa, masukin juga include biaya obat misalnya. Nah setelah itu kita masuk ke level juara, yaitu 12 juta rupiah. Ingat ya, dari level pemula ke level juara bukan membutuhkan 12 juta, tapi membutuhkan 6 juta lagi. Untuk lebih jelasnya Bunda bakal bahas juga di segmen terakhir video ya.
Sampai menit ini Bunda ngucapin dulu terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah apa? Iya, bener banget. Mood booster terbaik bagi Bun Ai. Semoga teman-teman yang memberikan komentar positif selalu Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki ya. Dan bagi teman-teman yang nggak komen juga nggak apa-apa. Bunda bersyukur sekali kalau video Bun Ai ada sedikit inspirasi yang bisa diambil. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau teman-teman ada ide mau dibikinin konten, langsung aja tulis di kolom komentar satu-satu ya. Bun Ai akan ambil secara random yang paling banyak untuk pertanyaannya. Oke, jadi kita masuk lagi ke video. Emang dari tadi kemana Bun Ai nggak ke video? Ya biasanya kan kalau dengerin video Bun Ai sambil apa ya? Ada yang bilang sambil bebenah Bun Ai, sambil ngelipetin baju. Ya nggak apa-apa. Jadi balik lagi nih ya. Kalau untuk level ahli kita butuh 24 juta. Nah ini langsung aja kita bikin challenge dana darurat. Dimana teman-teman bebas sih untuk nominalnya, tapi di sini Bun Ai coba buatkan kolom 1, 2, dan 3. Nah, kolom 1 adalah kolom terberat, di mana teman-teman harus ngisi setiap bulan 1.200.000 atau setiap punya kesempatan 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 sehingga jumlahnya 6 juta rupiah. Nah, di kolom kedua teman-teman nabung lagi 6 juta. Jadi tadi udah selesai nih 6 jutanya, terus nabung lagi 6 juta jadi 12 juta ya. Dan di level ketiga nabungnya itu 12 juta. Jadi total kalau menyelesaikan target sampai level ketiga, teman-teman punya 24 juta rupiah. Jadi Bun Ai nggak bosan ulangin, bukan 6 juta ditambah 12 juta ditambah 24 juta, bukan ya. Tapi kita konsen mau ngumpulin 24 juta rupiah untuk dana darurat kita. Nah banyak juga kan yang nanya, kalau kayak gini kita kapan bisa beli LM Bun Ai? Boleh, kalau kamu di level kedua udah beres. Silakan mau fokus ke LM juga nggak apa-apa. Terus untuk gramasinya gimana Bun Ai? Kalau saran Bun Ai mengikuti kebutuhan pokok kamu. Jadi kalau kebutuhan pokok kamu 2 juta, gramasinya mungkin sekitar 2 gram. Setiap 2 gram kamu beliin untuk LM-nya. So, gimana nih teman-teman penjelasan dana darurat dari Bun Ai? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman untuk lebih semangat lagi mengumpulkan dana darurat. Aduh, mohon maaf banget ya karena hujannya semakin deras. Kayaknya videonya harus Bun Ai akhiri sampai sini dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel keluarga Bun Ai dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.